Terus sekarang tanda orang, kalau tadi yang tanda yang apa jenenge, yang celaka, tanda-tanda orang celaka, sekarang masuk pada tanda orang yang beruntung. Kalau beruntung niku insya Allah hidupnya akan tenang, bahagia, tentram, ya tenang itu ya tentram dan bahagia. Terus kemudian nanggone akhirat mendapatkan surga, dilebokno surga. Nah kemarin saya saya kasih tahu ke sampean, nek sahabat sahabat Abdullah bin Umar itu mengajarkan kita kan begini. Nek sampean baca nanggone kitab Syarah Arba'in Nawawi, itu ketika menjelaskan tentang takdir manusia itu kan ditulis 4 takdir ketika rohnya ditiup dalam kandungan. Sampean berada dalam kandungan 4 bulan, nyawa mulai ditiup, ditiup ke jasad atau ke janin. Nah saat itu ada malaikat itu mencatat 4 takdir. Di antaranya ini mencatat sampean ini akan menjadi orang yang celaka atau orang yang beruntung. Kalau celaka masuk neraka, kalau beruntung masuk surga. Nah dalam syarahnya itu diterangkan sahabat Abdullah bin Umar itu kalau berdoa masalah takdir antara menjadi orang celaka atau orang yang beruntung niku ngeten, Allahumma in katabtani syaqiyan famhuni waktubni sa'idan. Ya Allah Gusti, kalau memang jenengan menulis saya atau mentakdir saya sebagai orang yang celaka, maka saya haturi jenengan untuk menghapus itu dan menggantinya. Artinya menulis saya sebagai orang yang beruntung. Iku Fat, wacon Fat. Ya itu juga ijazah untuk para santri. Para santri niku, santri itu biasanya ya secara secara kasat mata atau secara terlihat secara zahirnya itu belajarnya kan ya mung kitab-kitab ngene tok ya. Kalau belajar kitab gini sampean diajari ada nggak yang membahas tentang multimedia atau mesin, ada ndak? Ndak ada ya. Loh, tapi banyak yang keluar dari pesantren niku, yang punya bengkel banyak, yang punya perusahaan banyak juga, yang bisa multimedia itu banyak juga. Lah itu merupakan sa'idan, merupakan orang yang beruntung itu ya di situ. Itu diantaranya. Artinya dia itu tanpa belajar pun bisa melakukan itu. Jadi jangan anggap santri itu tidak bisa apa-apa, lu jangan salah sampean. Jangan salah. Cara bahasanya santri itu namanya ilmu bil barokah. Ilmu laduni loh. Ilmu laduni itu ilmu bil barokah. Itu santri itu. Makanya jangan pernah meremehkan kepada seorang santri. Santri itu tidak bisa dinalar ya, cara menungso itu gitu. Tidak bisa dinalar, tidak bisa difikirkan ketika dia keluar itu nanti jadi apa. Ya tergantung amalnya dia itu ketika di pondok itu seperti apa. Kalau dia jadi orang yang nurut, ya, yang nurut, terus mari ngono ya gak seneng langgar, insya Allah jadi orang baik. Iku santri. Pun. Kemudian dawuhe Kanjeng Nabi wa alamatus sa'adati. Wa alamatus sa'adati utawi tandha kabejan iku arbaatun ana 4. Minal umuri bayane saking pira-pira perkara. Dzikruz dzunubi eling pira-pira dosa. Almadiyati kang wis kelewat. Bin nadami kelawan getun wal istighfari lan njaluk sepura. Wanisyanul hasanati lan lali ing pira-pira kebagusan. Almadiyati kang wis kelewat. Kaanaha kaya sak temene hasanat iku lam yako ora tumiba apa hasanat, iku lam tako ora tumiba apa hasanat minhu saking eman
Li annaha krana sak temene hasanat iku la takhlu ora sepi apa hasanat minal ilali saking cacat. Wa nadhruhu lan ningali sapa man ilaman maring wong fauqahu maring dukure man fidini ing dalem masalah agama. Fayak tadi mongko anut sapa man bihi kelawan man fauqahu. Wa nadhruhu lan oleh ningaline eman ilaman maring wong dunahu kang ana nisore eman fit dunya ing dalem agama fayashkuru mongko syukur sapa eman Allah taala ing Gusti Allah taala ala ni'amihi ing atase pira-pira kenikmatane Allah taala alaihi ing atase eman. Yang tanda-tanda atau gejalanya orang yang beruntung itu ada 4, yaitu kebalikan dari tanda orang yang celaka. Tandanya orang yang beruntung itu 1, ingat pada dosa. Gimana pun juga kalau sampean nanggone dosa niku eling, tapi dalam catatan dosa ini memang sampean menyesalinya dan ingin meminta ampunan dan beristighfar. Soalnya kadang itu ada orang yang ingat dengan dosanya tapi dosanya dibanggakan. Amin. Lah dosa kok digawe sumbung-sumbungan. Contoh biasa arek embongan ya. Itu kalau minum minuman keras gitu itu satunya habis 1 botol, satunya habis 2 botol. Katanya yang habis 2 botol arek iku mek isoke mek ngombe sak botol tok. Kamu hanya cuman kuat 1 botol saja, saya 2 botol. Menter, tidak mabuk sama sekali. Sampai 1 botol udah mabuk, udah muntah-muntah. Ayo besok tanding lagi. Nah kan itu kan mengingat dosa tapi dengan tanpa rasa getun, tambah dibangga-banggakno, tambah menjadi kesombongan. Yaiku cara maksiat itu maksiat tumpuk, maksiat muhokab itu ya. Dosanya tumpuk-tumpuk. Dosa karena minum khamrnya, dosa sombong dengan minum khamrnya. Apa nih gak tambah gede tuh soy. Terus kemudian yang nomor 2 niku mengingat tentang kebaikan. Ya seperti yang saya contohkan tadi, kalau orang mengingat kebaikan melupakan kebaikan. Lah, melupakan kebaikan itu begini. Sebenarnya kita setiap melakukan kebaikan itu tidak lepas dari yang namanya kecacatan. Artinya kecacatan bagaimana? Amal yang cacat itu amal yang dilakukan masih ada campurannya dengan keinginan yang lain. Artinya amal sampean, pekerjaan sampean itu tidak murni lillahi ta'ala. Paham? Kita ambil contoh begini. Kamu baik. Biasanya kalau setelah sholat duha ya, terus kemudian sampean baca wiridan yang macam-macam yang berhubungan dengan rezeki, ya enggak? Lah sekarang kalau dikembalikan, sebenarnya ibadah sampean ini murni mencari ridha Allah atau sampean menginginkan sesuatu yang lain? Lah artinya kan ibadah sampean ini masih memiliki kekurangan di dalam masalah tujuan. Paham ya? Tujuan sampean bukan hanya nanggone Gusti Allah, tapi mengharap sesuatu yang lain. Loh, tapi ini tidak salah karena tujuan sampean tetap nanggone Gusti Allah, tapi sampean masih berharap. Ini kalau coro tingkatan nggih. Kalau tingkatannya orang ibadah nanggone Gusti Allah, gampangane ya lihat dari permintaan sampean atau lihat dari keinginan sampean. Kalau memang sampean itu menginginkan surga, ya itu coro derajat itu ada di nomor 2. Yang pertama itu orang yang memang ibadahnya mencari ridhonya Gusti Allah. Nah itu tingkatannya orang-orang yang ridho. Tingkatannya para nabi dan lain-lain, orang-orang soleh yang memang mereka itu hanya mengejar ridhonya Gusti Allah tok, atau yang biasa disebut al-arif billah. Nah
Nah, itu tingkatannya al-arif billah. Kemudian yang nomor 2 itu ada orang zuhud. Orang yang zuhud, pernah dengar orang zuhud, Pak? Nah, tahu toh pengertian orang zuhud seperti apa? Orang yang tidak mau dengan dunia. Itu kalau orang zuhud itu masih memiliki kepentingan untuk dirinya. Apa? Dia meminta surga. Lah, surga itu merupakan kepentingan dia. Iya toh? Loh, kalau orang yang tadi itu yang pertama itu hanya mengharap ridhonya Gusti Allah. Entah dia itu nanti diberi surga atau neraka, terserah Gusti Allah. Itu tingkatan yang pertama kan. Tingkatan yang pertama ini sama sekali tidak memiliki kekhawatiran. Nggih. Bah opo ae sak karep. Yang penting saya mendapatkan ridhonya Gusti Allah. Kalau orang yang zuhud itu tidak seperti itu. Kalau orang yang zuhud itu ke bawah sedikit. Oke. Dia meminta nanggone Gusti Allah, tapi juga meminta keuntungan untuk dirinya sendiri. Misalkan di surga di akhirat mendapatkan surga. Nah, surga itu kan untuk menyelamatkan dia supaya tidak di neraka itu. Berarti dia masih memikirkan kepentingannya. Memikirkan dia itu supaya mendapatkan keenaan, kelezatan atau kenikmatan. Nah, itu tidak salah, tidak salah. Tidak salah. Kalau di dunia misalkan, di dunia dia berdoa nanggone Gusti Allah, yang dia minta itu kemaslahatannya umat. Dia ingin kaya tapi kekayaannya ini untuk bisa menolong orang lain. Itu termasuk zuhud. Paham ya? Tapi itu kan masih ada keuntungan untuk dirinya. Keuntungannya apa? Kalau dia bisa menolong orang lain, maka dia bisa mendapatkan pahala dari Gusti Allah. Ujung-ujungnya jaluk surga. Itu orang zuhud. Lah, di sini yang dimaksud la takhlu minal ilali itu diantaranya itu masih boleh, Pak, masih boleh. Ada yang sedikit ke bawah, tambah ke bawah lagi, yang memang dicampur dengan rasa ingin dipuji oleh orang lain. Contoh apa? Sampean kalau sholat terus kemudian sampean itu sholatnya karena takut di gibeng karo pengurus. Paham? Nah, ini sampean kan takutnya nanggone menungso. Lah, ibadah sampean yang seperti ini kan ini memiliki kecacatan, artinya tidak sempurna. Atau sampean ibadah kepingin dipuji sama orang, misalkan sampean sholat di hadapannya calon mertua atau di hadapannya kiai, supaya diarani santri paling khusyuk. Lah, ini kan otomatis ibadah yang dicampur dengan riya. Tapi gimana pun juga, walaupun ibadah seperti itu tetap sampean lakukan saja, tidak apa-apa. Memang ibadah ikhlas lillah itu sulit sekali itu. Ngomongnya gampang, tapi ketika melakukan itu sangat sulit. Makanya kalau Imam Syafi'i itu, walaupun kalau kamu itu melakukan ibadah dengan dicampur riya sedikit, itu tidak apa-apa. Wis lakukan, pokoknya itu amal yang bagus. Wis lakukan terus. Satu ketika kalau sampai sudah terbiasa dengan ibadah yang seperti itu, sampai sudah istiqomah dengan seperti itu, maka muncul sendiri perasaan ikhlas nanggone Gusti Allah itu akan muncul sendiri. Kalau enggak gitu, kalau enggak dipaksakan seperti itu, ya enggak jadi. Akhirnya gimana? Ibadah riya terus daripada ibadah riya tambah gak diterima. Ya. Tuas pegel, tuas kesel, wis gak ate semesisan. Gitu. Nah, ya itu yujibul bitola ya di situ. Jadi kalau kamu merasa ibadah yang seperti itu tidak akan terima, itu akan menghambat pada amal sampean atau ibadah sampean di situ. Sampean gak gelem ibadah gara-gara itu.